Kali ini kita akan membahas tentang apa itu basis data. Basis data, atau database, adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling berhubungan yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer dan dikelola oleh Sistem Manajemen Basis Data, DBMS. Basis data mengorganisasi data dalam tabel, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyimpan, mengakses, mengelola, dan memperbarui informasi untuk berbagai kebutuhan secara efisien. Jadi, basis data itu bisa dibayangin seperti tempat khusus untuk menyimpan informasi di komputer. Coba bayangin, kalau kamu punya buku catatan tebal. Di situ kamu menulis nama, alamat, atau nomor telepon teman-temanmu. Nah, database itu sama seperti buku catatan tadi, tapi versi digital. Bedanya, semua informasi disimpan di komputer sehingga lebih cepat diakses, lebih aman, dan gak gampang hilang. Sekarang coba pikir, kalau semua data masih ditulis di kertas, banyak masalah yang muncul. Kertas bisa hilang, bisa rusak kalau kena air, atau tercecer entah di mana. Dan kalau kamu mau cari data lama, misalnya nomor telepon teman dari 2 tahun lalu, kamu harus bolak-balik halaman sampai ketemu. Ribet banget kan? Dengan database di komputer, kamu tinggal ketik nama temannya, dan hasilnya langsung muncul dalam hitungan detik. Selain itu, database juga lebih aman karena bisa dilindungi password. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka datanya. Semua informasi pun tertata rapi, seperti tabel yang gampang dibaca. Sekarang, biar lebih mudah membayangkan, anggaplah database itu seperti sebuah perpustakaan besar. Perpustakaan adalah database-nya. Di dalamnya ada banyak rak buku. Nah, rak buku itu bisa dianalogikan sebagai tabel. Setiap rak punya kategori. Misalnya rak novel, rak ensiklopedi, atau rak komik. Itu sama dengan kolom atau field dalam database, contohnya nama, alamat, atau nomor HP. Lalu, setiap buku yang ada di rak itu adalah data nyata, atau yang disebut record. Jadi kalau ada data Budi, Jakarta, 0112, itu sama seperti sebuah buku yang disimpan di rak yang sesuai kategorinya. Analogi perpustakaan ini membuat kita lebih gampang memahami bagaimana database menyimpan dan mengatur informasi. Kalau kamu perhatikan, sebenarnya hampir semua aplikasi yang kamu pakai sehari-hari menggunakan database. Misalnya WhatsApp. Aplikasi ini menyimpan daftar kontak dan semua riwayat chat kita. Bayangkan kalau WhatsApp tidak pakai database. Begitu aplikasi ditutup, semua chat hilang. Pasti bikin repot kan? Contoh lain di bank. Setiap kali kita menabung, menarik uang, atau melakukan transfer, semua catatan transaksi itu masuk ke database bank. Tanpa database, bank nggak akan bisa melacak saldo nasabah dengan rapi. Di sekolah pun sama. Data siswa, nilai ujian, sampai jadwal pelajaran, semuanya tersimpan di database sekolah. Bahkan, toko online pun pakai database untuk menyimpan daftar produk, stok barang, dan pesanan pelanggan. Jadi bisa dibilang hampir semua hal di dunia digital sekarang bergantung pada database. Cara kerja database bisa kita bayangkan seperti buku catatan digital dengan 4 kemampuan utama. Pertama, kita bisa menulis data baru. Ini disebut insert. Kedua, kita bisa mencari data lama. Istilahnya search atau query. Ketiga, kita bisa mengubah data yang sudah ada. Ini disebut update. Dan terakhir, kita bisa menghapus data yang sudah tidak dipakai lagi. Ini delete. 4 kegiatan ini, insert, search, update, delete, adalah inti dari cara kerja database. Hampir semua interaksi kita dengan aplikasi, entah itu mengirim pesan, mengganti password, atau menghapus file, selalu berkaitan dengan 4 hal tadi. Sekarang soal jenis database. Secara umum ada 2 kategori besar. Pertama adalah database relasional atau SQL. Bentuk datanya rapi seperti tabel di Excel, dengan baris dan kolom. Jenis ini cocok untuk data yang terstruktur, misalnya data siswa, data karyawan, atau data transaksi. Contoh software yang masuk kategori ini adalah MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Kedua, ada database non-relasional atau NoSQL. Database ini lebih fleksibel, tidak kaku seperti tabel, dan cocok untuk data yang besar serta berubah cepat. Contohnya MongoDB dan Firebase. Biasanya NoSQL dipakai di aplikasi modern yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti media sosial atau aplikasi chatting. Jadi apa kesimpulannya? Database adalah tempat menyimpan informasi digital yang memudahkan kita dalam menyimpan, mencari, dan mengelola data. Hampir semua aplikasi modern, dari WhatsApp, bank, sekolah, sampai toko online, tidak bisa berjalan tanpa database.
Kalau kamu paham konsep database, kamu akan lebih mudah mengerti bagaimana aplikasi bekerja di belakang layar. Singkatnya, database adalah pondasi penting di dunia teknologi yang kita gunakan setiap hari.